akan mulai Ibu Bapak dan teman-teman mengenai mukjizat Tuhan Yesus. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa Yesus itu membuat mukjizat bukan dengan kekuatan magis atau kekuatan gaib. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus membuat mukjizat itu bukan dengan kekuatan magis, bukan dengan kekuatan gaib seperti yang disangkakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat saat itu. Yang mencurigai Yesus itu melakukan mukjizat karena kekuatan roh jahat atau kekuatan gaib. Tetapi Yesus itu membuat mukjizat dengan kuasa firman-Nya, dengan kuasa firman dan kekuatannya. Ya, jadi ini penting untuk kita sadari bahwa Yesus itu membuat mukjizat atas dasar kuasa firman-Nya dan kekuatannya sendiri. Nah, ini bisa kita baca dalam Markus bab 1 ayat 41. Silakan satu orang volunteer. Markus 1 ayat 41. Silakan. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah tahir." Nah, sekalian Kak Yunita ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kulit orang itu, dan ia menjadi tahir. Nah, terima kasih. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Yesus mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka Yesus itu menyembuhkan orang kusta dengan kekuatannya sendiri. Ya, satu lagi ya, coba buka Markus bab 2 ayat 10 sampai dengan 11. Silakan satu orang volunteer. Tetapi Namun supaya kamu tahu. Iya. Ya, Boleh ya? silakan Bu Christine. Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu." Ayat 12 sekalian, Bu. Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua, ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah, terima kasih Bu Christine. Jelas ya di ayat 11 ya. Kepadamu kukatakan. Nah, ini kan menggunakan kuasanya sendiri. Menggunakan kekuatannya sendiri. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi, ini yang harus kita ingat Ibu Bapak dan teman-teman. Yesus menyembuhkan atas dasar kuasa firman-Nya dan kekuatannya sendiri. Nah, ayat lain nanti silakan dibaca. Markus 3 ayat 5. Markus 4 ayat 39. Dan Markus 5 ayat 41. Silakan nanti dibaca. Kalau sekarang waktunya nggak cukup. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan para nabi yang membuat mukjizat di perjanjian lama, mereka itu sebelum membuat mukjizat, mereka selalu berdoa kepada Allah. Coba buka ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Silakan. Satu orang volunteer. Sebab
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, terima kasih Kak Yunita. Lihat bedanya. Ini yang mengatakannya adalah Elia kepada janda di Sarfat. Elia mengatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan. Jadi dalam hal ini Elia bersandar pada kekuatan Tuhan. Beda dengan Tuhan Yesus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Ya, angkatlah tikarmu, bangunlah dan berjalanlah. Itu Tuhan yang bilang langsung. Sedangkan Elia mengatakan tadi ya bahwa tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, satu lagi ya, 1 Raja-Raja bab 18 ayat 24. Silakan satu orang volunteer. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. 36, Bu. 30. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Nah, terima kasih Bu Iliana. Lihat bedanya. Beda nggak antara Yesus dengan Nabi Elia? Sangat beda. Yesus berkuasa atas kuasanya sendiri. Sedangkan Elia mengatakan dengan sangat jelas bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa membedakan Yesus itu benar-benar Allah. Dia berkata-kata, dia melakukan mukjizat atas kuasa firman-Nya dan kekuatannya sendiri. Berbeda dengan Nabi Elia yang minta pertolongan dari Allah. Nah, semua orang Yahudi menerima mukjizat penyembuhan, tetapi semuanya itu harus diatasnamakan atau dikerjakan oleh Allah. Sedangkan orang yang membuat mukjizat lalu mengaku atas kuasanya sendiri, maka orang ini dicap sebagai penghujat Allah dan hukumannya mati. Maka tidak mengherankan Yesus itu diadili karena menurut orang-orang Yahudi, Yesus itu menghujat Allah. Coba buka Imamat 20 ayat 6. Silakan satu orang volunteer. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menghadapi orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Nah, terima kasih kami. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu
dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi orang-orang yang benar-benar merasa dirinya bisa melakukan mukjizat itu dipercaya mereka berpaling kepada arwah, kepada roh-roh peramal. Nah, orang-orang seperti ini dicap menghujat Allah dan hukumannya adalah hukuman mati. Oke. Nah, sekarang buka Matius 9 ayat 3. Tadi yang Imamat 20 ayat 27 silakan baca di rumah ya. Kita buka Matius 9 ayat 3. Silakan satu orang volunteer. Maka Mendengar? ber- Silakan, Silakan, Bu. Liliana. maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, ya, ia menghujat Allah. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat sebelumnya, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka Yesus dicap sebagai penghujat Allah. Allah. Karena hanya Allah yang dapat memberikan pengampunan atas dosa. Jadi ingat Ibu Bapak, Yesus itu membuat mukjizat bukan dengan kekuatan magis, entah itu arwah, entah itu roh nenek moyang, bukan ya, tetapi atas kuasa firman dan kekuatannya sendiri. Nah, sekarang yang kedua. Ibu Bapak dan teman-teman juga tolong diingat, Yesus itu membuat mukjizat bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi demi pewartaan kerajaan Allah. Tolong diingat ya, jadi Yesus itu membuat mukjizat untuk pewartaannya, yaitu tentang kerajaan Allah, bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk gagah-gagahan, bukan agar semakin dikenal banyak orang, bukan. Tetapi Yesus melakukan banyak mukjizat itu demi pewartaannya mengenai kerajaan Allah. Jadi tujuannya itu, bukan untuk yang lain-lainnya, bukan. Nah, buktinya apa? Buktinya pada saat Yesus diejek oleh penjahat di sebelah kirinya. Ejekan itu kita tahu. Orang lain ia selamatkan. Biarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu kan kalimat yang sangat terkenal kan ya. Dari penjahat di sebelah kiri Tuhan Yesus kan. Orang lain ia selamatkan. Coba selamatkan dirinya sendiri. Nah, kalau Yesus melakukan mukjizat demi kepentingannya sendiri, maka dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Sangat mudah, sangat gampang. Tetapi karena dia melakukan mukjizat bukan untuk kepentingannya, maka dia tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun bisa ia lakukan. Nah, jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi mukjizat itu Tuhan Yesus buat bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kepentingannya, bukan agar orang banyak mengagumi dia, bukan. Bukan agar semakin dikenal oleh banyak orang, bukan. Tetapi semua mukjizat dilakukan demi pewartaan kerajaan Allah. Oke, jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita berdoa kepada Tuhan mohon mukjizat, ya boleh-boleh saja. Tetapi seandainya tidak ada mukjizat, berarti itu bukanlah bagian dari pewartaan kerajaan Allah.
Justru mungkin dengan sakit kita, kerajaan Allah semakin dinyatakan. Nah, jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi kita tidak sembuh pun itu mungkin bagian dari kerajaan Allah diwartakan. Ya, bagian dari pewartaan kerajaan Allah. Jadi bersyukurlah kalau kita punya iman yang percaya, walaupun doa kita belum dikabulkan, tapi tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Nah, sekarang yang ketiga, ini juga penting. Yesus membuat mukjizat itu bukan atas prakarsanya sendiri, bukan atas keinginannya sendiri, tetapi sebagai tanggapan keinginan atau prakarsa orang lain. Silakan dicatat. Jadi Yesus itu membuat mukjizat bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena prakarsanya sendiri. Contoh misalkan Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Tuhan Yesus panggil dia dan tanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Siapa yang minta? Siapa yang minta? Bartimeus kan? Bartimeus yang minta. Yesus kan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi yang minta siapa? Yang minta Bartimeus. Maka mukjizat itu terjadi. Jadi kalau kita mau ada mukjizat dalam hidup kita, minta kepada Tuhan. Amin. Minta. Karena setiap mukjizat dari Tuhan itu selalu atas prakarsa orang lain. Oke. Nah, kemudian Yesus tidak pernah mencari kesempatan untuk membuat mukjizat, tetapi melakukan mukjizat sebagai tanggapan atas kepercayaan orang lain. Jadi Yesus itu nggak pernah cari kesempatan untuk membuat orang lain kagum karena dia mampu membuat mukjizat. Pada saat Yesus mengubah air menjadi anggur, emang Yesus yang mau? Kan enggak. Siapa yang mau? Bunda Maria. Bunda Maria. Apa yang kau harapkan, Ibu? Mereka kehabisan anggur. Nah, ya kan? Atas prakarsa Bunda Maria. Maka terjadilah mukjizat pertama kali, air menjadi anggur. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi mukjizat itu terjadi kalau kita meminta dengan iman. Kenapa? Karena iman kepercayaan adalah syarat mutlak bagi mukjizat Yesus. Coba buka Markus 2 ayat 5. Silakan satu orang volunteer. Silakan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu damai." Oke, terima kasih Ibu. Ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi yang dilihat oleh Yesus adalah iman.
Maka apa katanya? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Satu lagi ya. Lukas 17 ayat 19. Silahkan. Silakan. Lukas bab 17 ayat 19. Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, terima kasih Kak Yunita. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka di mana ada iman, di situ ada mukjizat. Nah, kalau kita sudah beriman tetapi tidak terjadi mukjizat, tadi yang pertama ya, mungkin itu bukanlah bagian dari pewartaan kerajaan Allah. Karena tujuan Yesus melakukan mukjizat sebagai bentuk pewartaan kerajaan Allah. Siapa tahu dengan sakit kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Lalu bagaimana kalau kita tidak punya iman? Maka tidak ada mukjizat. Kenapa? Karena kalau tidak ada iman kepercayaan, Yesus tidak mau membuat mukjizat. Nah, coba buka Markus bab 6 ayat 5a dan 6a. 5 dan 6 aja dibaca semua nggak apa-apa. Kalau nggak sampai 6a aja. Silakan. Markus bab 6 ayat 5a sampai ayat 6a. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Nah, kenapa kami Tidak percaya. tidak percaya? Maka tidak akan ada Mujizat. mukjizat. Ya, bahkan Yesus heran ya kan atas setiap orang-orang di sana. Kok mereka tidak percaya? Nah, karena mereka tidak percaya, maka tidak ada mukjizat. Jelas ya? Sekarang kita buka Markus 9 ayat 19. Ini contoh yang berikutnya. Para murid ditegur oleh Yesus. Silakan satu orang volunteer. Dari ayat 18 aja boleh. 18 dan 19. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Nah, terima kasih Kak Mei. Yesus marah kan? Sampai kapan aku harus berada di antara kamu? Hai angkatan yang tidak percaya. Sehingga para murid tidak bisa mengusir roh itu. Lah kita tidur sendirian aja takut. Ke toilet belakang aja minta ditemenin. Ya, susah. Ya kan? Sedangkan Yesus meminta bahwa setiap
murid-muridnya harus memiliki iman agar dapat melakukan mukjizat dan mengusir roh-roh jahat. Maka setiap dari kita itu harusnya dengan kuasa Tuhan, dengan penuh iman dan kepercayaan, mampu menjadi alat-alatnya Tuhan. Nah, ya, jadi kalau misalkan ada teman yang minta doakan kepalanya pusing, doakan minta dengan iman. Ya. Tapi kalau misalkan nggak minta didoakan, ya nggak usah didoakan. Ya, kan mukjizat itu ada atas permintaan orang lain. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jelas. Makanya kalau setiap kali kita pelayanan doa kan ditanya kan, mau doakan apa Ibu, Bapak? Kita tanya kan. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, sekarang bagian yang berikutnya. Mukjizat Yesus tidak bisa dilepaskan dari kerangka pewartaannya tentang kerajaan Allah. Ini saya ingatkan lagi ya di poin pertama tadi di awal ya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Yesus kok melakukan mukjizat? Jawabannya karena Yesus ingin mewartakan kerajaan Allah. Yesus itu mengkritik orang-orang yang hanya mau mencari keajaiban mukjizat-mukjizatnya, tetapi tidak mau menerima pewartaannya tentang kerajaan Allah. Makanya sangat ironi kalau KRK itu rame, tapi kalau misa itu sepi. Ya kan? Ya. Kenapa kalau setiap kali KRK itu selalu rame? Misa penyembuhan itu selalu rame. Tapi kenapa kalau misa biasa itu nggak serame misa penyembuhan? Nggak serame KRK. Nah, Yesus mengkritik orang-orang seperti itu. Harusnya menyadari bahwa mukjizat itu ada karena Yesus mewartakan kerajaan Allah. Itu tujuannya. Jadi kalau misalkan kita sembuh, itu bagian dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena nabi-nabi palsu, antikristus, iblis, dan tukang sihir itu juga dapat membuat mukjizat. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Makanya fokusnya bukan pada mukjizat, tetapi pewartaan tentang kerajaan Allah. Sampai sini jelas, Ibu Bapak dan teman-teman. Karena ingat, nabi palsu, antikristus, iblis pun bisa melakukan mukjizat. Bisa menyembuhkan orang sakit. Makanya kita mengenal istilah dukun, paranormal, orang pintar, dan sebagainya. Tetapi mereka menyembuhkan dasarnya bukan untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, kalau Yesus melakukan mukjizat karena dasarnya adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Oke, semoga semakin jelas ya. Lanjut ya. Nah, sekarang silakan dicatat. Ini mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu penyembuhan orang sakit. Ada sakit pendarahan yang 12 tahun. Sakit busung air
sakit punggung bungkuk, sakit mata tangan, sakit tuli gagap, sakit mata buta, sakit buta sejak lahir, sakit telinga putus. Siapa namanya? Prajurit itu? Iya. Sakit lumpuh, sakit kusta, 10 orang kusta, Bartimeus buta, hamba perwira, bersabdalah saja Tuhan, maka anakku akan sembuh. Ibu mertua Petrus dan di kolam Betesda. Nah, itu penyembuhan orang sakit. Lalu mukjizat kedua, pengusiran roh jahat. Itu ada yang di rumah ibadat, ada yang di pekuburan Gerasa, yang roh jahat itu dimasukkan ke babi. Lalu babi itu melompat ke laut. Karena orang Israel itu percaya laut itu tempat tinggalnya roh jahat selain padang gurun. Maka digambarkan babi itu yang sudah dihinggapi roh jahat itu melompat ke laut ke tempat asalnya iblis berada. Ya, lalu di Tirus. Tirus itu kita tahu tempat yang sangat terkenal untuk penyembahan berhala, Tirus dan Sidon. Ya, lalu juga kerasukan setan. Ya, kalau kita tahu Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, lalu kerasukan roh yang membisukan. Nah, kelompok yang ketiga itu pembangkitan orang mati. Ada anak perempuan Yairus, anak muda Nain, dan yang paling terkenal adalah Lazarus. Ya, saudara Maria dan Marta. Ya. Nah, lalu yang terakhir itu mukjizat alam, yaitu mukjizat pemberian, mukjizat penampakan Tuhan, mukjizat penyelamatan, dan mukjizat kutukan. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas yaitu kelompok yang keempat. Ya, nanti slide-nya saya kirim. Oke, atau Kanina boleh kirim ya, bantu kirim ya, Kak. Ya, udah ya. Terima kasih Kanina. Oke ya. Saya lanjut. Ini sudah dicatat. Oke. Nah, sekarang Ibu Bapak kita mulai. Yang pertama dari mukjizat alam. Yang pertama dari mukjizat alam adalah mukjizat pemberian, gift miracle. Kisah tersedianya benda atau hal-hal tertentu secara mengagumkan. Contohnya apa? Yesus menggandakan roti dan mengubah air menjadi anggur. Nah, ini contoh mukjizat alam, yaitu mukjizat pemberian. Ya, tolong diingat ya. Yang kedua, mukjizat penampakan Tuhan, yaitu Epiphany Miracle. Kisah yang menyatakan keilahian seorang pribadi. Jadi salah satu pernyataan keilahian Tuhan Yesus adalah saat ia berjalan di atas air. Karena orang biasa yang kodratnya hanya manusia nggak mungkin bisa berjalan di atas air. Ya, nggak mungkin. Ya, jadi ini adalah mukjizat yang ingin menunjukkan keilahian Yesus Kristus. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi berjalan di atas air itu juga suatu mukjizat. Yaitu mukjizat alam nomor 2, penampakan Tuhan. Nah, sekarang berikutnya mukjizat yang ketiga yaitu mukjizat penyelamatan. Rescue miracle. Kisah yang menceritakan penyelamatan dari bencana yang mengancam.
Contohnya apa? Yesus yang meredakan angin ribut. Ini juga mukjizat. Ya, jadi mukjizat penyelamatan itu adalah kisah saat Yesus menyelamatkan para murid dari bencana yang mengancam, yaitu meredakan angin ribut. Ya, silakan dicatat, itu ada dalam Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Lalu yang terakhir kan Curse Miracle, yaitu kisah yang menceritakan terjadinya kerugian atau kerusakan akibat perkataan sang pembuat mukjizat. Contohnya Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Nah, itu juga termasuk mukjizat, yaitu mukjizat kutukan. Nah, menarik ya. Jadi Yesus itu mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Dan seketika itu juga pohon ara menjadi mati. Ya. Oke. Ingat konteksnya, Yesus mengadakan mukjizat untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi pada saat Yesus mengutuk pohon ara, tujuannya adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Agar para murid yang melihat pohon ara dikutuk yang karena tidak berbuah itu bertujuan agar mereka harus berbuah tanpa mengenal musim. Itulah tujuan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Meskipun memang saat itu belum musim buah ara berbuah. Tapi Yesus ingin memberikan sebuah ajaran kepada para muridnya dengan mengutuk pohon ara itu agar para murid tidak berbuah kalau ada musimnya. Melainkan para murid diminta untuk berbuah setiap musim. Nah, itu salah satu bentuk mewartakan kerajaan Allah dalam pengajaran Yesus kepada para murid. Jadi diminta untuk berbuah tanpa mengenal musim. Oke, nah sekarang mukjizat alam tadi, contohnya seperti Yesus meredakan angin ribut, berjalan di atas air, mempergandakan roti, mengubah air menjadi anggur, bermakna antropologis. Tolong diingat ya, antropos itu manusia. Jadi fokusnya adalah pada pribadi manusianya. Jadi Yesus meredakan angin ribut, berjalan di atas air, mempergandakan roti, mengubah air menjadi anggur, itu semua maknanya antropologis, yaitu yang berkaitan dengan manusia. Maksudnya mukjizat itu bukan terutama mau menunjukkan bahwa Yesus adalah penguasa alam semesta. Tolong dicatat dan diingat ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Saat Yesus meredakan angin ribut, itu bukan untuk menunjukkan Yesus penguasa alam semesta. Pada saat Yesus berjalan di atas air, bukan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penguasa alam semesta. Bukan. Tetapi mukjizat alam
dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai tindakannya yang mau menolong dan menguatkan iman kepercayaan manusia. Jadi fokusnya pada manusianya, bukan pada Yesus sang penguasa alam semesta, bukan. Maka pada saat kita melihat ada orang berdoa dapat menyembuhkan, yang dilihat bukan orangnya yang menyembuhkan, tetapi apanya? Yang dilihat apanya? Tulusan hatinya. Iman. Iya, Iman. iman dari yang disembuhkan. Itu loh. Ya. Jadi cara pandang kita udah berbeda. Bahwa pada saat ada mukjizat terjadi, yang kita lihat bukan yang mendoakannya, tetapi orang yang menerima mukjizat itu. Karena mereka ditolong dan dikuatkan imannya. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Contoh sederhana. Yesus mempergandakan 5 roti dan 2 ikan. Kan tujuannya buat menolong kan? Karena saat itu sudah mulai gelap dan mereka belum makan. Jadi mukjizat Tuhan Yesus itu untuk menolong mereka yang kelaparan. Yesus meredakan angin ribut di danau untuk menolong para murid. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Yesus berjalan di atas air untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Sehingga para murid semakin percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan dalam konteks perjanjian lama. Karena tidak mungkin kodrat manusia bisa berjalan di atas air. Nah, sehingga pada saat para murid melihat itu disangka hantu. Iya kan? Karena manusia nggak mungkin bisa berjalan di atas air. Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Jadi ada kodrat ilahi dalam kemanusiaan Yesus. Makanya Yesus bisa berjalan di atas air. Coba sekarang Ibu Bapak dan teman-teman minta saya berjalan di atas air. Yang ada saya jatuh dan tenggelam. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi ini salah satu perhatian kita terhadap mukjizat alam. Ya, karena seringkali kita salah memahami tujuannya. Ya. Misalkan ada pewarta yang mengatakan Yesus itu meredakan angin ribut. Tandanya apa? Yesus berkuasa atas alam semesta. Nah, bukan itu yang mau disampaikan. Melainkan Yesus meredakan angin ribut karena Yesus mau menolong para muridnya. Jadi fokusnya pada pribadi yang ditolong, bukan pada Yesusnya. Oke, jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke mukjizat yang pertama, yaitu penggandaan roti dan ikan. Ibu Bapak, coba lihat
Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 44. Nah, peristiwa penggandaan roti dan ikan itu ada di 4 Injil. Artinya kekuatan sejarahnya sangat kuat. Karena di 4 Injil semuanya ada. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi kekuatan historisnya, kekuatan sejarahnya ini sangat kuat. Karena ada di 4 Injil. Nah, sekarang kita lihat ada versi Markus, versi Matius, versi Lukas, dan versi Yohanes. Kita buka versi Markus saja. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Panjang sekali. Iya, panjang sekali. Rasul Baca aja dari ayat yang ke 34 sampai dengan 44. 30 sampai 33 nggak usah. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Namun jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih ya, Kak Nina. Kalau kita perhatikan, Ibu Bapak dan teman-teman, perikop ini sangat terkenal ya. Saya tulis di layar, itu ada kelebihan potongan roti sebanyak berapa? 12 bakul. Betul ya? Dan kita tahu bahwa 12 bakul itu merujuk pada 12 suku Israel. Jadi dapat dipercaya bahwa kisah ini beredar di kalangan orang-orang Yahudi pengikut Yesus. Karena sisa rotinya ada 12 bakul. Nah, coba kita baca Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Ini yang kurang terkenal. Lebih terkenal yang 5 roti dan 2 ikan. Tapi sebenarnya ada mukjizat penggandaan 7 roti untuk 4.000 orang. Nah, ini yang kurang dikenal. Itu ada di Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, Ibu Bapak coba lihat di sana ayat 8 dan 9. Satu orang volunteer tolong dibacakan.
Markus 8 ayat 9 dan ayat 8 dan 9. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Nah, terima kasih Bu Iliana. Kalau kita menemukan dua perikop ini, jangan bingung ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Dua-duanya memang terjadi. Tetapi memang secara historis lebih kuat di 5 roti dan 2 ikan. Karena ada di dalam 4 Injil. Sedangkan yang penggandaan 7 roti hanya ada di dalam Injil Markus dan Matius. Ya. Nah, kalau kita lihat dari 7 roti untuk 4.000 orang, sisa rotinya berapa bakul? 7. 7 bakul. Nah, 7 kita tahu bakul. bahwa 7 itu kan angka yang sempurna kan? Nah, itu merujuk pada makna universalitas penyelamatan. Jadi, kisah penggandaan 7 roti ini beredar di kalangan orang-orang bukan Yahudi pengikut Yesus. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi 7 bakul sisanya itu merupakan makna penyelamatan yang universal. Ya, berarti cerita ini berkembang, beredar di kalangan orang-orang bukan Yahudi pengikut Yesus. Jadi kalau ada yang tanya, mana nih yang benar? Dua-duanya benar, tapi pendengarnya berbeda. Satu, orang Yahudi pengikut Yesus, yang satunya lagi orang bukan Yahudi pengikut Yesus. Jadi angkanya dibuat angka yang sesuai dengan tradisi. 12 dan 7. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya? Oke, kita lanjut sekarang di Markus tadi, bab 6. Silakan dicatat. Yang pertama, ini yang jarang dibahas ya. Ternyata penggandaan 5 roti dan 2 ikan itu setidaknya ada 5 makna. Makna yang pertama ingin menunjukkan, nah ini terkait dengan pewartaan kerajaan Allah ya Ibu Bapak ya. Ingat, mujizat Tuhan Yesus itu terjadi karena dasarnya mewartakan kerajaan Allah. Nah, penggandaan 5 roti dan 2 ikan setidaknya ada 5 makna. Makna yang pertama, Yesus adalah gembala yang baik. Contohnya apa? Yesus dikatakan tadi Markus 6 ayat 34. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, ini kan ciri-ciri gembala yang baik, yang hatinya penuh dengan belas kasih. Lalu Yesus meminta para murid untuk memberi mereka makan. Lalu para murid bilang apa? Kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya Yesus meminta mereka untuk duduk berkelompok di rumput hijau. Coba baca tuh. Markus 6 ayat yang ke-39. Coba kami tolong bantu baca. Markus 6 ayat 39. Markus 6 ayat 39. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Nah, di atas rumput yang hijau. Nah, kalau kita mendengar frasa
rumput yang hijau, tentu kita ingat Mazmur 23. Kan ada lagunya ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Iya kan? Itu gembala yang baik. Maka Yesus meminta para muridnya kumpulkan mereka duduk berkelompok di padang rumput hijau. Ini jelas sekali ingin menandakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Coba buka Mazmur 23 tuh ayat 1 dan 2. Silakan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2 ya, Pak. Ya, Bu Vivi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, terima kasih Bu Vivi. Satu lagi ya Bu Vivi ya. Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Dengan Yesus mengatakan, kumpulkanlah mereka duduk berkelompok-kelompok di padang rumput hijau. Itu menandakan Yesus adalah gembala yang baik. Sesuai dengan Mazmur 23 tadi. Nah, ini kalau pewartaan bisa nih dimasukkan ya. Dari penggandaan 5 roti dan 2 ikan, kita jelaskan maksudnya apa. Ya. Lalu makna yang kedua dari mukjizat penggandaan penggandaan 5 roti dan 2 ikan adalah Yesus mewartakan tentang roti hidup. Nah, ini ya. Mereka harus dipisahkan duduk dalam kelompok-kelompok. Kita barusan baca tadi ya, Markus 6 ayat 40. Ada yang di dalam kelompok itu 50 orang, ada yang di dalam kelompok itu 100 orang. Betul nggak? Coba baca tuh, Markus 6 ayat 40. Ya. Betul ya? Ya. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah, ini Ibu Bapak merujuk pada pengelompokan yang dilakukan oleh Musa. Coba buka Keluaran 18 ayat 21. Jadi kalau kita belajar, itu pasti erat kaitannya dengan Perjanjian Lama. Keluaran 18 ayat 21. Dibaca, Kakak. Ya, silakan Ibu. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. 25 sekalian Bu Vivi. Oke. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jadi ada angka 100, ada angka 50. Ya, dikelompokkan tuh. Nah, dalam kelompok-kelompok itu, Musa kan memberikan roti mana yang turun dari surga kan? Ya. Untuk kelompok yang 1.000
untuk kelompok yang 100, untuk kelompok yang 50, untuk kelompok yang 10. Nah, Yesus itu lebih besar daripada Musa. Ya kan? Maka kalau di perjanjian lama roti mana yang turun, sedangkan dalam peristiwa penggandaan 5 roti dan 2 ikan, roti hidup sendiri yang memberikan dirinya dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan kepada kelompok yang 100 dan kelompok yang 50. Menarik ya. Jadi Yesus itu mengelompokkan orang-orang menjadi 100, menjadi 50 karena erat kaitannya dalam konteks Musa yang diminta oleh mertuanya Imam Yitro untuk membuat kelompok-kelompok juga yang jumlahnya sama 1.000, 100, 50, dan 10. Dan nanti pada saat mereka makan roti mana, mereka makan dalam kelompoknya masing-masing. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, tetapi bukan lagi roti mana, melainkan roti hidup, yaitu dirinya sendiri. Karena Yesus yang menggandakan 5 roti dan 2 ikan dengan kuasanya sendiri. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Coba buka Yohanes 6 ayat 50 dan 51. Silakan. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia, ialah dagingku. Demikianlah sabda Tuhan. Yes, pujilah Kristus. Jadi Yesus memberikan roti hidup yang akan hidup selama-lamanya. Ya kan? Kalau kita baca tuh di ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Maka Yesus mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan sebagai bentuk pernyataan akulah roti hidup. Kalau Musa dulu memberikan roti mana untuk nenek moyangmu dan itu akan mati, sedangkan barang siapa makan roti hidup ini, ia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Oke, jadi roti yang diberikan waktu penggandaan 5 roti dan 2 ikan itu merupakan roti yang sungguh-sungguh atas kuasa Tuhan Yesus, yaitu roti hidup. Makanya tidak boleh ada yang tersisa. Harus dikumpulkan sebanyak 12 bakul. Karena itu roti hidup. Tidak boleh ada yang sisa. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, maka ini poin yang sangat penting. Makna yang ketiga, Yesus menjelaskan mengenai roti dan ikan. Roti itu merujuk pada roti mana yang barusan saya jelaskan tadi. Sedangkan dalam peristiwa ini, roti merujuk pada roti hidup yang harus dikumpulkan agar tidak ada yang terbuang. Yohanes 6 ayat 12. Coba dibuka. Yohanes 6 ayat 12. Silakan.
Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. Nah, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya terjemahan harafiahnya itu kata terbuang itu binasa. Sebenarnya. Jadi kalimatnya seperti ini. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang binasa. Kenapa? Karena roti itu adalah tubuh Yesus sendiri yang tidak akan binasa dan yang makanan itu membuat orang bertahan sampai hidup yang kekal. Makanya tidak boleh ada yang terbuang, tidak boleh ada yang binasa. Karena makanan itu, roti itu akan membuat orang yang memakannya sampai kepada kehidupan yang kekal. Makanya tidak boleh ada yang terbuang. Lalu ikan itu dihubungkan dengan iman akan Kristus. Makanya kalau jemaat perdana itu orang-orang pengikut Yesus itu identitasnya adalah ikan. Ya, kalau misalkan ketemu Kanina di tengah jalan, dia orang Kristen atau bukan, itu saya buat ikan atasnya. Nah, kalau Kanina orang Kristen, dia akan membuat bawahnya. Nah, itu identitas saat itu para murid Tuhan Yesus tuh, para pengikut Yesus sampai seperti itu. Ya. Nah, kalau nggak ngerti berarti mereka bukan pengikut Yesus. Ya, ikan tuh lambangnya. Ikan itu bahasa Yunaninya iktus. Ya, tulisannya iksoye, iksoye, bacanya iktus. Iktus itu Yesus Kristus Theos Huios Setor atau Soter atau Sotor. Jadi artinya Yesus Kristus God Son Savior. Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Itu ikan, iktus. Keren ya. Ya, jadi iktus itu kepanjangannya Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Oke, jadi kalau kita ketemu kata iksoye, itu iktus. Itu artinya ikan yang kalau dalam konteks dunia jemaat perdana saat itu merupakan kepanjangan dari Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, lagi-lagi ingat mukjizat itu ada dasarnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, sekarang yang keempat. Ternyata penggandaan 5 roti dan 2 ikan juga ingin menyatakan bahwa Yesus itu melebihi Nabi Elisa. Coba buka 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Silakan satu orang volunteer. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Silakan. Ada seorang dari Baal, Salisa, datang membawakan abdi Allah roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab
Beginilah firman Tuhan. Orang akan makan dan masih ada sisanya. Ia lalu menghidangkannya bagi mereka. Mereka makan dan masih ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak tahu bedanya? Bedanya yang pertama, terima kasih Kanina. Elisa membuat mukjizat dari 20 roti untuk 100 orang. Iya kan? Yesus menggandakan 5 roti untuk 5.000 orang. Lihat ya perbedaannya. Lalu dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan. Ini kata Nabi Elisa. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Jadi Elisa meneruskan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi Yesus tidak mengatakan demikian. Jelas ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, hanya dikatakan ada sisanya, tetapi tidak diminta untuk dikumpulkan. Jelas ya? Karena apa tadi ya? Bahwa roti itu dikumpulkan agar tidak ada yang binasa. Karena roti itu adalah roti hidup. Nah, lalu alasan yang kedua, yang berikutnya ada di poin nomor 5. 12 bakul. Nah, ini untuk mewartakan apa? Merujuk pada 12 murid Yesus yang tadinya tidak punya apa-apa untuk dibagikan. Sekarang mereka masing-masing diserahi 1 bakul penuh roti untuk dibagikan terus-menerus. Itulah roti hidup. Makanya ada 12 bakul, harus semuanya dikumpulkan, jangan sampai ada yang terbuang. Karena nanti setiap bakul itu akan diberikan kepada masing-masing rasul, dan rasul ini harus meneruskan roti hidup ini di dalam setiap karya penginjilan mereka. Luar biasa enggak? Beda dengan kisah Elisa tadi, hanya dikatakan sisanya. Tidak ada kalimat dikumpulkan sisanya. Karena ada muatan kalau di dalam penggandaan yang Tuhan Yesus lakukan, agar roti-roti yang sisa itu harus dikumpulkan dan terus diwartakan bagi karya keselamatan yang akan diteruskan oleh para rasul yang tadinya nggak punya apa-apa, tetapi setelah penggandaan 5 roti dan 2 ikan diberikan bekal 1 bakul penuh dengan roti. Maka terakhir ya, kelimpahan itu juga menegaskan bahwa bagi siapapun yang mau datang kepada Yesus, masih tersedia roti baginya sampai detik ini. Ya, jadi nggak usah khawatir kehabisan roti. Karena roti itu tetap ada. Maka mari datang kepada Tuhan Yesus, ya, karena roti itu tetap ada dan selalu tersedia bagi kita yang mau datang kepadanya. Nah, ini arti mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Wah, si Kak Me emotikonnya roti, keren. Nah, terakhir ya. Peristiwa penggandaan roti ini memang ya mengenyangkan kan, menggembirakan. Betul nggak? Ya. Tetapi ini bukan hanya mukjizat semata, tetapi sarana untuk memberitakan kerajaan Allah dan memperkenalkan kuasa Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan. Ya, Petrus pun setelah peristiwa ini tanpa ragu lagi mengatakan Yesus adalah Mesias dari
Allah. Coba buka Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 20. Silakan satu orang volunteer. Coba sebelum perikop Lukas 9 ayat 18 sampai 20 itu perikop tentang apa? Beri makan 5.000 orang. Pengakuan Petrus. Sebelumnya Yesus memberi makan Yesus 5.000. memberi makan Nah, 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang kan? Nah, setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, barulah muncul perikop ini kan? Ya, Silakan dibaca. pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Yang lain mengatakan, "Elia." Yang lain lagi mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Nah, terima kasih Kak Mei. Bukan tanpa alasan Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias dari Allah. Karena sebelumnya Yesus telah melihat mukjizat penggandaan roti. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Karena dari peristiwa itu ada 5 makna tadi ya. Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus sebagai roti hidup. Ya kan? Dan terakhir kita tahu tadi ya bahwa Yesus juga lebih daripada Nabi Elisa. Dan Yesus memberikan tugas kepada para muridnya untuk mengumpulkan roti-roti yang kelebihan itu agar jangan sampai ada yang terbuang. Dan akhirnya diberikan tanggung jawab untuk membagikan roti-roti itu terus-menerus, jangan berhenti. Yang tadinya para rasul itu tidak punya apa-apa, diberikan masing-masing 1 bakul. Nah, maka sampai sekarang kita menikmati roti hidup itu. Oke, selesai. Pas setengah 9. Ada pertanyaan? Ada. Tanya Kak Vindes. Ya, Kerajaan Allah itu apa Kak Vindes? nah, bagus nih pertanyaannya. Kerajaan Allah, Ibu Bapak, artinya Allah yang meraja. Nah, Allah yang meraja itu sebenarnya sudah ada di dalam dunia. Tetapi akan mencapai kesempurnaan kepenuhannya di dalam kerajaan surga. Nah, saat kita merasakan damai sejahtera, saat kita merasakan sukacita dalam hati, itulah kerajaan Allah. Gitu, Bu Yuliana. Dan nanti akan mencapai kepenuhan dan kesempurnaannya saat kita menghadap kepada Bapa di surga. Itulah kerajaan Allah dalam kesempurnaannya. Tidak ada lagi yang namanya dosa, tidak ada lagi yang namanya kesakitan, tidak ada lagi yang namanya amarah, iri hati, karena kerajaan Allah sudah mencapai kepenuhannya saat kita berjumpa dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Tapi sudah dimulai dalam dunia ini saat kita menerima Kristus sebagai Raja dan hati kita merasa damai dan sukacita. Tapi kalau hidup kita masih penuh dengan amarah,
penuh dengan dendam, penuh dengan iri hati, artinya kerajaan Allah belum hadir dalam kehidupan kita. Jadi menyangkut perasaan kita ya Kak Vindes. Semuanya, tubuh dan jiwa. Jiwa itu kan menyangkut perasaan, menyangkut pikiran, menyangkut kehendak. Nah, kalau misalkan jiwa kita hidup dalam kerajaan Allah, maka perasaan kita itu selalu sukacita. Bukan berarti selalu sukacita itu nggak pernah sedih. Tapi saat kita sedih, kita masih bisa merasakan sukacita karena kita menaruh iman pengharapan pada Tuhan. Nah, itu kerajaan Allah. Ya, saat kita sedang galau, saat kita penuh dengan sakit penyakit, kita mengalami kesedihan, tapi kita punya sukacita di dalamnya, hati kita selalu damai, meskipun hidup kita penuh dengan sakit penyakit, itulah kerajaan Allah. Nah, tapi kan untuk sampai di situ nggak mudah. Ya, maka kita selalu ingin menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita. Nah, kita mau agar kerajaan Allah terus hadir dalam setiap langkah hidup kita. Dan nanti akan mencapai kesempurnaannya saat kita bertatapan muka dengan Allah. Meskipun rasanya mustahil. Karena Allah itu digambarkan cahaya yang sangat terang. Yang kita nggak mungkin dapat menatapnya. Ya, itu Bu Yuliana. Semoga menjawab. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Bukan bentuk fisik kerajaan, tapi memang merupakan suatu keadaan. Dan keadaan diri kita sebetulnya. Yes. Betul Ibu. Allah yang meraja. Makanya kan dalam doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya kan? Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ya. Jadi dunia ini sebenarnya harus dipenuhi dengan damai dan sukacita. Dan itu dimulai dari setiap pribadi kita, para murid-murid Tuhan Yesus. Makanya kita disebut duta kerajaan Allah. Mewartakan apa? Mewartakan kerajaan Allah. Nah. Oke. Ya. Terima kasih. Sepertinya ada satu pertanyaan di Sama-sama, kolom Ibu. chat. Oh, ada ya, Kanina? Bentar saya Ada lihat dulu satu. ya. Oh ya, Kak Yunita ya. Kak Vindes mau tanya, mengapa Yesus berjalan di atas air disebut mukjizat penampakan? Iya, karena kan saat itu para murid sedang berada di danau tengah malam. Dan Yesus itu meminta para murid untuk jalan terlebih dahulu. Ya, dan saat malam hari setelah Yesus selesai berdoa, Yesus menyusul para murid dengan menampakkan dirinya berjalan di atas air. Nah, itu adalah mukjizat penampakan. Karena Yesus menampakkan dirinya seperti Yesus menampakkan diri kepada para murid saat telah bangkit. Nah, dengan Yesus menampakkan diri, berjalan di atas air menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Satu pribadi atau satu hakikat, dua kodrat. Nah, ya, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Sehingga murid-murid saat melihat itu menyangkakan hantu. Karena secara logika sederhana tidak mungkin manusia dapat berjalan di atas air kalau tidak ada kodrat ilahinya. Nah, maka Yesus itu menunjukkan
menampakkan diri dengan berjalan di atas air untuk menguatkan iman para murid. Sehingga mereka percaya bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Gitu Kak Yunita. Ya, semoga menjawab. Jadi Ya. penampakan itu tidak harus selalu setelah Yesus itu bangkit ya. Jadi ketika ia hadir gitu atau ya tampil lah di hadapan manusia itu disebut penampakan ya. Karena Iya. kan ya, di bayangan saya tuh ya penampakan tuh ya selalu ketika Yesus itu bangkit gitu. Oh, enggak. Enggak. Oke. Terima kasih Betul, Kak. Kak Yunita. Sama-sama. Silakan. Ada tuh Ibu Pamfilia Warib dari Merauke. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Ovinda, saya mau bertanya mengenai mujizat bisa terjadi, mujizat penyembuhan bisa terjadi atas iman dari orang tersebut. Betul. Iman dari orang tersebut. Yang saya melihat di kehidupan sekitar, ada orang melakukan pelayanan doa orang sakit, bukan atas permintaan dari orang yang dikunjungi, tetapi orang itu mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan kunjungan orang sakit dan mendoakan orang sakit. Kemudian yang saya mau tanyakan, ini bagaimana? Maksudnya tidak ada permintaan, tetapi dia melakukan kunjungan untuk melakukan doa orang sakit. Oh, tidak apa-apa Ibu. Kalau memang itu sifatnya panggilan ya. Nggak apa-apa kalau itu sifatnya panggilan. Tetapi kalau kita perhatikan, sakramen, kalau kita berbicara mengenai orang sakit ya, sakramen pengurapan orang sakit, itu kan mereka keluarga meminta kepada gereja untuk diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Betul ya? Lalu misalkan sakramen baptis, iya kan? Atas inisiatif sendiri orang tersebut mau menerima sakramen baptis. Ya kan? Sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Atas keinginannya sendiri datang ke ruang pengakuan dosa. Iya kan? Tapi kalau sifatnya personal, seperti misalkan saya memang panggilannya mendoakan orang-orang sakit di rumah sakit, ya nggak apa-apa. Karena itu salah satu bentuk pelayanan. Saya mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit, ya kan? Itu salah satu bentuk pelayanan. Saya sebagai prodiakon memberikan hosti kepada orang-orang sakit. Ya memang itu bentuk pelayanan. Tapi dalam konteks Yesus saat ini, konteks Yesus di dalam Injil, mukjizat itu terjadi karena iman dari orang yang memintanya. Jelas ya, Bu Pamfilia ya? Iya, jelas. Semoga menjawab. Jadi kalau sifatnya memang panggilan pelayanan, ya itu sangat baik ya. Sebelum diminta sudah mau mendoakan. Itu kan sangat baik ya. Tapi dalam konteks Injil, Yesus itu melakukan mukjizat, terutama penyembuhan tadi, atas prakarsa atau inisiatif orang lain. Contoh sederhana, misalkan tadi saya berikan contoh Bartimeus ya. Nah, orang yang sakit lumpuh, yang dibawa dengan tandunya oleh teman-temannya sampai naik ke atas atap. Emang Yesus yang minta? Kan enggak. Atas inisiatif mereka kan.
Nah, saat Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan, bilang apa wanita yang sakit pendarahan itu? Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Akhirnya dijamah enggak? Dijamah atas inisiatif perempuan yang sakit pendarahan itu. Bahkan Yesus aja baru sadar setelah dijamah kan, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Ya. Jadi dalam hal ini ingin ditegaskan bahwa inisiatif kita untuk minta kesembuhan dan mukjizat kepada Tuhan itu menjadi bagian yang sangat penting. Jangan takut minta kesembuhan pada Tuhan. Jangan malu minta mukjizat kepada Tuhan. Karena mukjizat penyembuhan di dalam Injil itu terjadi bukan karena prakarsa Yesus, bukan karena inisiatif Yesus, tetapi karena prakarsa dan inisiatif orang lain. Hamba perwira itu, iya kan? Itu kan sembuh bukan karena inisiatif Yesus. Yesus diminta untuk datang. Lalu akhirnya tidak usah datang Tuhan, sepatah kata pun hambaku akan sembuh. Iya kan? Inisiatif siapa? Inisiatif orang lain. Saat Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Yesus kasihanilah aku. Iya kan? Ada 10 orang kusta, suruh pergi ke imam-imam. Mereka mau sembuh. Akhirnya yang kembali 1. Ya kan? Jadi mukjizat itu ada terjadi karena inisiatif orang lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekarang, ya kalau pelayanan kan boleh-boleh saja ya. Memang panggilan mendoakan orang lain, ya panggilannya untuk membantu orang lain tanpa diminta. Nah, ya. Tapi kalau sifatnya kayak tadi saya jelaskan ya, pemberian sakramen yaitu sifatnya juga atas inisiatif orang yang bersangkutan. Ya, gereja menyediakan fasilitas itu. Mari, ayo yang mau sakramen tobat, ini masa prapaskah. Gereja membuka dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian. Ayo datang. Nah, orang lain mau datang atau enggak, kita mau datang atau tidak, gereja nggak akan pernah memaksa kan. Inisiatif itu datangnya dari siapa? Dari kita. Ya, gereja nggak akan pernah memaksa. Ada pembaptisan untuk bayi-bayi minggu depan misalkan. Nah, kita sebagai orang tua dipaksa nggak? Nggak akan dipaksa atas inisiatif kita kan. Nah, ya. Pengurapan orang sakit, krisma, perkawinan, imamat, emang ada yang dipaksa? Enggak, semua atas inisiatif kita. Nah, sakramen perkawinan tuh ribetnya minta ampun kan. Tapi ya karena kita mau, maka kita berjuang. Sakramen pengurapan orang sakit, kita cari romo untuk memberikan sakramen itu. Nah, jadi itu ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Semoga menjawab ya, Bu Pamfilia ya. Oke, terima Masih kasih ada Ibu. pertanyaan lagi dari Oh, Bu Vivi Vivi. silakan. Kak Pindes, Ya, kalau bisa minta tolong berikan tips ya. Kalau kita mengajarkan iman, mengetahui iman ke anak-anak itu gimana ya Kak Pindes ya? Kayak misalnya kemarin itu kan saya ceritakan harus percaya aja mujizat itu ada. Kadang kita kan tidak percaya hal itu mungkin terjadi pada diri kita, tapi Tuhan berikan gitu loh. Itu kan kalau bagi anak-anak itu kan membayangkan itu kan susah ya Kak ya. Nah, jadi kayak kemarin itu kan saya bilang ke anak saya, nanti kamu kalau SMA itu sudahlah minta tolong Tuhan tunjukkan jalannya. Tuhan tuh pasti buka jalan loh. Sekarang kamu beriman aja. Nah, itu kan bagi anak-anak itu kan susah kan ya membayangkannya, Kak.
Iya. Gimana, Kalau Kak? saya sih selalu kalau misalkan diminta untuk mengajar anak-anak, terutama anak-anak yang sedang sekolah di SMP, SMA, itu hal-hal sederhana sih Bu Vivi sih. Misalkan coba nanti mulai hari ini pulang sekolah, coba perhatikan hal-hal kecil. Ya, misalkan pulang sekolah, ya kan. Coba aja perhatikan saat pulang sekolah itu ada kejadian apa, ya kan? Lalu besok pagi saat berangkat sekolah, coba perhatikan ada kejadian apa. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa hal-hal kecil aja Tuhan pelihara loh. Iya kan? Contoh sederhana misalkan, wih tadi saya hampir ketabrak motor, hampir aja. Nah, kalimat ini kan bisa mengajak orang itu untuk berpikir, oh Tuhan masih melindungi saya. Ini hal kecil loh. Iya kan? Nah dari situ kita bisa mengajak mereka ya, Bu Vivi ya, bahwa dalam hal kecil aja Tuhan pelihara. Tapi kalau kita nggak pernah memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana kita bisa memperhatikan hal-hal besar? Nah, ya. Jadi kita sulit membahas mukjizat kepada anak-anak kalau mereka belum melihat hal-hal kecil, mukjizat-mukjizat kecil dalam hidup mereka. Nah, bisa juga misalkan kita perlihatkan orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Nah, itu juga mukjizat loh, kita masih boleh sekolah, sedangkan di luar sana banyak orang yang tidak bisa sekolah. Itu mukjizat loh. Ya. Gitu Bu Vivi. Jadi memang harus dari hal-hal yang konkret sehari-hari. Biasanya bisa masuk lewat situ. Iya, akan saya coba. Terima Ya. kasih. Sama-sama Bu Vivi. Satu pertanyaan lagi dari Monik. Sis Monik, ini dari jauh kalau nggak salah. Iya, baik. Dari mana? Ya, sis. Shalom, Kak Vindes. Ya, Bu Monik. Dari Italia, masih di Italia? Masih. Masih di Italia. Masih nyangkut di sini. Masih nyangkut. Sehat ya Bu Monik ya. Iya. Puji Tuhan. Iya. Ini tadi saya ngikutin Kak Vindes. Terima kasih, sis. Jadi yang menggelitik saya, Yesus melakukan keajaiban-keajaiban itu untuk pewartaan kerajaan Allah. Yes. Kemudian menggelitik lagi banyak orang yang mengejar keajaiban tapi tidak menerima pewartaan tentang kerajaan Allah, gitu ya. Ini kemudian saya merefleksikan gitu. Bagaimana pendapat Kak Vindes dengan ini ya, banyak orang yang mengejar keajaiban untuk penyembuhan dari sakit, gitu, dengan mulai banyaknya ditawarkan teknik-teknik gitu ya, penyembuhan gitu. Namun ketika mengikuti metode seperti ini, teknik-teknik penyembuhan ini terbuka untuk umum, dan kemudian pesertanya itu diharapkan untuk berdoa dulu menurut iman mereka masing-masing, kepercayaan mereka masing-masing. Ini menurut Kak Vindes bagaimana? Kalau dari itu tadi ya, yang hasil 2 poin yang saya refleksikan itu, ini saya masih butuh bimbingan ini. Oke, itu aja Bu Monik ya. Oke, ini bagus sekali pertanyaannya nih. Untuk awal, memang hal ini sangat wajar. Tentu kita nggak bisa melarang orang-orang yang memiliki iman mengejar keajaiban itu. Ya, karena kan tingkat iman itu berbeda-beda. Setidaknya itu ada 3 tingkatan iman. Ya, iman yang percaya, iman yang berharap, dan iman yang berserah. Ya, ini 3 tingkatan iman. Iman yang percaya, iman yang berharap, iman yang berserah. Nah, kalau kita sampai pada iman yang berserah, maka apapun yang terjadi, meskipun tidak sembuh,
kita tetap berserah pada Tuhan. Nah, itu tingkatan yang terakhir. Tetapi kalau misalkan hanya baru pada tingkatan iman percaya, maka mereka ini akan selalu mengejar keajaiban-keajaiban itu, Bu Monik. Maka nggak salah kalau misalkan mereka percaya kepada Tuhan, iya percaya, tapi mereka akan mencari begitu banyak metode untuk kesembuhan mereka. Salah nggak? Enggak. Selama mereka tetap percaya pada iman mereka. Dan semoga setelah mereka sembuh dengan metode itu, semakin bertumbuh imannya, menjadi iman yang penuh dengan pengharapan, sampai akhirnya iman yang penuh dengan berserah. Tentu itu harapan yang baik. Tetapi jangan sampai akhirnya malah sebaliknya ya, malah terus percaya dengan metode-metode itu, dan akhirnya iman percaya ini semakin luntur. Nah, maka yang lebih penting itu adalah setelah mereka menggunakan metode-metode itu dan menjadi sembuh, mereka harus berada di dalam komunitas kita. Kita rangkul, kita doa bersama, kita belajar bersama seperti di AOG ini, agar iman mereka dari percaya bertumbuh menjadi berharap. Ya, nah setelah berharap bertumbuh menjadi berserah. Gitu ya, Bu Monik ya. Karena kan Tuhan bisa menggunakan begitu banyak cara untuk menyembuhkan ya. Nah, itulah kekayaan gereja ya, sangat terbuka terhadap begitu banyak metode kesembuhan. Ya, yang penting pro life. Ya. Yang penting pro life, bukan kontra akan kehidupan, contraception, bukan, tapi pro life. Jadi apapun metodenya, yang penting pro life dan tidak mengikis iman kepercayaan kita. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi metode apapun silakan, Tuhan, gereja tidak melarang. Yang penting tadi ya, tidak keluar dari ajaran-ajaran gereja, tidak keluar dari iman kepercayaan. Misalkan, mohon maaf ya, Bu Monik, kita diminta untuk minum air yang sudah didoakan. Nah, ini kan sudah di luar ya. Artinya bahwa ada kuasa ya yang ada di air itu. Ya, kita nggak tahu ya itu air sudah didoakan mantra apa dan sebagainya. Nah, itu yang kita harus cermat. Ya, tapi kalau misalkan metodenya misalkan kita diminta untuk apa ya, misalkan apa yang sederhana ya, terapi misalkan ya, atau latihan pernafasan misalkan, nah ya kan, itu ya masih oke-oke saja. Tapi kalau sudah lewat batas dari ajaran-ajaran gereja, nah itu yang sebaiknya dihindari. Seperti itu, Bu Monik. Baik. Terima kasih banyak, Kak Pindas. Sama-sama, Bu Monik. Sampai sekarang yoga juga masih menjadi pro dan kontra ya. Satu sisi ada romo-romo yang mengizinkan. Ya, bahkan di salah satu paroki di Keuskupan Agung Jakarta, yoga itu merupakan program ya, program yang ada. Saya nggak tahu kalau sekarang. Sekitar belasan tahun yang lalu waktu saya masih kerja di dekat paroki itu saya selalu melihat ada pengumuman mengenai yoga yang diadakan setiap hari Kamis malam. Ya, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi kan banyak juga romo-romo yang nggak setuju akan yoga kan. Ya, ada yang menjelaskan yoga itu seperti ini, nggak melanggar batasan-batasan ajaran gereja, tapi ada yang bilang itu melanggar dan sebagainya. Nah, makanya dikembalikan kepada masing-masing. Ya, kalau memang hati nggak damai, hati nggak sukacita, lebih baik jangan dilakukan. Baik, baik. Sama dengan
seperti Reiki begitu ya, Nah, iya. Kak Nah, Vindes kalau ya? Reiki itu dilarang, Bu Monik. Oh, itu dilarang. Nah, Reiki dilarang. Ah, benar-benar dilarang. Oke, oke. Reiki dilarang. Mm-mm. Kalau saya pribadi ya Bu Monik ya, saya Ya. cenderung yoga sebaiknya tidak dilakukan. Kalau saya ya, Mm-mm. Heeh, gitu. Tapi kalau misalkan ada romo atau pengajar-pengajar lain bilang nggak masalah kok selama nggak melanggar batasan-batasan ajaran gereja, ya silakan nggak apa-apa. Ya misalkan saya nggak tahu ya, ada doa-doa mantra tertentu yang sebenarnya kalau kita doakan itu mengarah kepada doa kepada dewa-dewi. Nah, ya kan kita nggak pernah tahu akan hal itu kan. Nah, makanya baiknya kita cermat. Itu Bu Monik. Tapi Iya, kalau ya. yoga sebagai alat bantu untuk olahraga pernafasan, ya it's okay, nggak apa-apa. Karena tidak ada yang dilanggar toh. Ya, benar-benar. Semoga ada gambaran ya Bu Monik ya. Iya. Ya, ada Kak Vindes. Karena jujur saya dulu pernah ikutan yoga waktu saya di Miami. 2 kelas ya, 2 sesi berbeda. Satu sesi itu untuk kelas menengah gitu ya. Itu sudah ini aja, spot aja gitu. Tapi anehnya ketika saya masuk ke sesi yang dasar, gurunya itu juga guru dari India, itu agak aneh karena pakai ini apa namanya, pakai meditasinya gitu. Itu saya kok agak aneh ya ini ya. Gitu. Nah di situ saya mulai enggak bisa saya ikut ke situ. Padahal itu kelas dasar ya. Iya. Saya mikir loh kok justru aneh kelas dasar. Nah itu. Terima kasih Bu Monik, ini sharingnya bagus sekali nih. Hatinya nggak damai. Thank you so much. Ya, thank you so much ya Bu Monik Betul, ya. betul. Sama-sama Kak. Kak Vindes, boleh satu lagi? Habis Boleh, itu boleh. mungkin kita tutup ya kalau habis satu setelah ini itu kita soalnya tutup. Ya. ada di Indonesia bagian timur sudah 2 jam Pukul lebih 11. dulu. Ya. Ya, ya. Baik. Ya, silakan Christine. Bu Christine. Iya. Saya mau tanya, untuk membedakan mukjizat itu dari Allah atau bukan itu gimana, Kak? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Tadi kan, ya. Sudah ya, Bu? Sudah, Oke. itu aja. Terima Ya. kasih, Bu Christine. Yang pertama tentu ada damai dan sukacita. Ada damai dan sukacita. Yang kedua, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi ciri-cirinya adalah setelah merasakan mukjizat itu, maka orang tersebut semakin mencintai Allah dan gerejanya. Maka hatinya selalu rindu untuk berdoa, untuk ekaristi, untuk baca firman. Ya. Yang terakhir, orang lain konfirmasi. Maksudnya apa? Orang lain konfirmasi saat mengalami mukjizat dan semakin dekat dengan Allah, orang akan melihat, oh, kamu semenjak sembuh, kamu semakin happy ya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin rajin ke gereja. Kamu jadi makin sabar. Kamu jadi makin pengertian sama suamimu. Misalkan seperti itu. Nah, ini ciri-ciri yang sangat jelas bahwa mukjizat itu datangnya dari Allah. Ya, tetapi kalau misalkan mukjizat itu tidak dari Allah, maka akan membuat kita justru semakin jauh dari Allah. Karena sudah mendapatkan mukjizat itu. Iya kan? Buat apa lagi berdoa? Karena sudah mendapatkan mukjizat, sudah sembuh. Banyak orang kayak gitu ya. Doanya sudah dikabulkan, akhirnya merasa wah, iya, ngapain doa lagi ya kan. Nah, itu yang justru harus ditanda tanya. Ya kan. Yang kedua yang kedua tadi udah ya. Yang pertama tidak ada damai sukacita, yang kedua tidak semakin dekat dengan Allah, sama. Yang terakhir orang lain konfirmasi. Kok kamu semenjak sembuh bukannya rajin ke gereja, malah semakin malas ke gereja. Nah, ya.
Banyak ya seperti itu ya. Iya. Nah, itu makanya kita harus Iya. cermat. Mukjizat terjadi, after mukjizat itu juga penting. Ya, Iya. tadi kan jangan cuma mencari keajaiban, tapi pewartaan kerajaan Allah itu, apakah kerajaan Allah itu benar-benar sudah hadir dalam hidupku setelah aku mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Jangan-jangan aku hanya pengejar keajaiban, pengejar mukjizat. Nah, itu yang nggak boleh. Yesus mengkritik akan hal itu. Ya, maka saat kita berdoa, mohon mukjizat kesembuhan dalam KRK, Romo Yohanes misalkan, kita sembuh, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, karakter kita semakin baik. Itu Bu Christine ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih. Silakan Kanina. Ya, terima kasih Kak Findes, terima kasih semuanya yang sudah hadir dan mengikuti pengajaran Kak Findes tentang mukjizat Yesus. Luar biasa ya. Semoga menambah pengetahuan kita semua. Yuk kita kasih motion atau kita clap. Terima kasih. Baik, untuk di Indonesia bagian timur memang udah jam 11, pukul 11. Saya mau kasih pengumuman sedikit. Untuk yang hadir, materi sudah saya bagikan atau admin sudah bagikan di WA-nya masing-masing. Tapi ada beberapa yang ada yang pakai tadi inisialnya namanya Oppo atau apa ya, saya nggak tahu ini siapa gitu ya. Jadi kalau yang belum dapat bisa kontak ke Mimin minta dibagikan materi malam ini. Karena tidak akan dibagikan di grup gitu. Jadi yang hadir kita berikan gitu. Ada lagi 2 minggu lagi kita akan ketemu. Jangan lupa membuat latihan-latihan renungannya bagi yang belum jelas bisa bertanya ke para mitra atau ke Mimin dulu untuk ditanyakan, diberi bimbingan, gitu ya. Baik, terima kasih Kak Vindes sebelumnya. Kita tutup dengan doa penutup dibantu oleh Vivi. Vivi dari Banjarmasin. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan atas kebersamaan kami, atas pengajaran dan pengayaan firman melalui Kak Vindes. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman hari ini, ajaran hari ini boleh menguatkan kami. Dalam hidup kami boleh mengejar mujizat-Mu dan kami rindu Tuhan selalu menghadirkan kerajaan-Mu di dalam dunia dan terutama dalam hidup kami. Bantulah kami Tuhan dalam keseharian kami sehari-hari, kami boleh semakin mengandalkan Engkau, kami boleh bersatu dengan pokok anggur dan biarlah kami boleh menjadi ranting-ranting yang boleh tumbuh dan berbuah. Kiranya Tuhan, Kau berkati kami semua, anggota AOG, dimanapun kami berada, kami boleh bersatu karena Engkau yang menyertai kami, dan berikanlah kami hati yang setia, hati yang rindu untuk selalu menimba ilmu dari firman-Mu sendiri, dan kami akan dipertemukan kembali di pertemuan sesi yang akan datang. Berkatilah malam ini dalam tidur kami, dan semuanya kami harapkan besok kami mau doakan malam ini, kiranya Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, semua doa yang kurang sempurna ini kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sis Amin. Vivi. Kita foto sebentar kasih ya. Bu Vivi. Mari buka Ya. kamera. Terima kasih. Mari kita buka Saya kamera. fotokan Kita aja nggak apa-apa, Kanina.
Ah, gimana gayanya? Silakan saya fotokan Sis ya. Andy gimana gayanya sis? Oh kata oh gini. Hat. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, saya kirimkan dulu ya. Silakan yang lain gimana? Gaya yang kedua, gini, Love. Ini Sintayong ya, pelatih timnas Indonesia. Aku pikir ini Cuan kok. Cuan, Hah? cuan. Cuan, Tak cuan, pikir cuan cuan. ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima Terima kasih. kasih teman-teman Kalau ada semua. mukjizat yang masih mau dibahas, mungkin voting aja kali ya, Kanina ya. Kira-kira mukjizat apa gitu kan? Lebih seru kayaknya kalau di request. Ya, untuk bulan depan ya. Ya. Khususnya. Pertemuan Oke, bulan terima Juni. kasih. Ya, Bye. pertemuan bulan Juni. Terima Menyebar kasih. Terima kesembuhan. kasih. Terima kasih.